Kalian pikir kalau suami Sandra Dewi nggak KKN, kalian berpikir kalian jadi kaya, kalian yang senang, pemerintah ngasih kalian mimpi kali, mimpi. Kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUB atau di luar IUB adalah merupakan tindak pidana korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka, ditahan. Kenapa hanya pengusaha-pengusaha? 1 triliun ini hanya satu kasus, ini dikuasai sama para bajingan-bajingan yang selama ini benar-benar menyusahkan rakyat. Ya, kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Udah begini aja belajar, dari kemarin 10 tahun ngapain aja nggak belajar. Betul sekali, sudah saatnya kita buka perguruan tinggi ilmu korupsi internasional. Guys, pro dan kontra terhadap kasus Harvey Boies suami Sandra Dewi yang melakukan korupsi 271 triliun. Banyak yang tidak terima atas perbuatan Harvey yang merugikan Indonesia. Namun tak sedikit juga ternyata ada yang mendukung Harvey Boies. Kalian pikir kalau suami si Sandra Dewi suami siapa sebenarnya mencuri? Sandra Dewi yang KKN. Nah, kalian pikir kalau suami Sandra Dewi nggak KKN, misalnya sama negara 271 triliunnya, kalian berpikir kalian jadi kaya, kalian yang senang, pemerintah ngasih kalian mimpi kali, mimpi. Namanya juga merugikan Indonesia, korupsi seperti itu ya kita wajar-wajar aja nggak sih bereaksi tidak terima atas perbuatan Harvey. Bukan berarti walaupun dengan dia tidak korupsi terus kita akan kayak, bukan begitu juga dong maksudnya. Cuman ya beginilah tanggapan orang-orang yang mungkin pro kepada Harvey. Mau duit itu sama suami si Sandra, mau sama hantu belau, mau sama gundurwo, kau tetap kayak gini tuh kau. Bahkan ada tuh ibu guru Bu Inviti, kalau 271 triliun itu kan setidaknya nggak akan ada anak Indonesia yang sepatunya bolong, tasnya bolong. Mimpi kali, mimpi. Nggak yang kaya suami Sandra Dewi, yang kaya adalah pejabat pemerintah. Nggak akan jadi rakyat Indonesia. Ada pernah bilang. Nanti, tunggu. Nanti kalau aku ngomong katanya sok tahu, pindah negara aja tahu, jalan-jalan pemerintah. Aku udah pernah bilang negara ini seperti kena terkutuk, ya kena kutuk. Karena apa? Karena personalnya netizen Indonesia ini adalah netizen tersadis, terpedis, tertajam, tersilat nomor 3 se-Asia. Psikopatnya juga tinggi di Indonesia. Gimana coba rahmatan ilahi mau turun? Apaan? Jadi udah deh, kalian gak usah pusingkan 200 view 1 day. Ini hanya alibi untuk menutupi kebobrokan yang begitu banyak lagi. Ya maksudnya walaupun dengan Harvey tidak melakukan korupsi, terus kita kebagian, ya bukan gitu juga mungkin ya maksud rakyat Indonesia itu atau netizen di luar sana yang tidak terima atas perbuatan Harvey, karena memang itu yang pertama perbuatan yang salah. Korupsi sudah pasti itu perbuatan yang tidak benar dan tidak bisa dibenarkan. Makanya netizen bereaksi beramai-ramai tidak terima atas perbuatan Harvey. Ya walaupun kita sebagai netizen tidak mendapatkan uang dan juga tidak membuat kita tidak kaya gitu ya, nggak apa-apa ya dengan kita mungkin menyuarakan hal ini. Tentunya itu sudah merupakan support bagi orang-orang yang menjadi korban ya, dan juga ini bisa menyuarakan agar kedepannya orang yang mau korupsi itu tidak dengan seenak jidatnya gitu. Jadi lebih kayak ada ketakutan, karena netizen atau masyarakat tuh kalau ada yang hal-hal begini bakalan marah seperti itu. Mungkin lebih ke arah sana maksudnya, bukan berarti ya walaupun dia korupsi atau tidak korupsi emang bikin lo kaya, ya bukan begitu juga maksudnya gitu loh. Jadi takutnya nanti banyak netizen yang marah tidak terima atas statement kakak ini seperti itu. Selain itu pengacara Hotman Paris juga memberikan tanggapan terhadap kasus timah ini. Hukum kasus timah Bangka Belitung, kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUB atau di luar IUB adalah merupakan tindak pidana korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka, ditahan.
Kenapa hanya pengusaha-pengusaha yang memberikan mereka pinjaman? Seluruh rakyat yang melakukan penambangan tersebut yang dianggap melanggar lingkungan hidup adalah juga pelaku tindak pidana korupsi. Terus bagaimana dengan rakyat yang menambang di daerah IUP Freeport di Papua? Bagaimana dengan rakyat yang menambang ilegal pertambangan di mana-mana di Sulawesi, di Kalimantan? Berarti bisa jutaan rakyat Indonesia kena tindak pidana korupsi. Gimana menurut kalian guys, kata Bang Hotman itu kalau misalkan si Harvey ini bisa ditahan ya, bagaimana dengan penambang-penambang ilegal, rakyat biasa, penambang ilegal yang mungkin terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Papua itu bagaimana seperti itu? Nah, kalau hal tersebut bisa ada tindak pidananya, tentunya banyak sekali jutaan masyarakat atau rakyat Indonesia yang kena pidana, kata Bang Hotman seperti itu. Di sini kita nggak banyak komen ya guys. Kalian memberikan pendapat kalian sendiri bagaimana menurut kalian tentang pandangan Hotman Paris. Bakal banyak rakyat Indonesia yang kena pidana bahkan sampai jutaan katanya gitu. Pantaslah uang sekarang susah dicari. Rupanya di tangan si Sandra Dewi sama suaminya 271 triliun. Cari uang susah sekarang nih. Uang yang sudah di tangan orang si Sandra Dewi sama suaminya 270 triliun. Gimana lah kita bikin kayak gini? Cocok lain rasa uang itu sama mereka. Ayo sama kita yuk. Beruduk rumahnya Sandra Dewi itu. Kembalikan 271 triliun tuh uang kita. Oke? Setuju? Gas kan? Ya guys ya, di zaman yang serba sulit ini ya guys ya banyak sekali yang bereaksi marah terhadap korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun. Gimana enggak guys, orang nyari duit 100.000 aja tuh susahnya minta ampun ya, seperti itu, benar-benar kayak susah banget sampai jungkir balik gitu ya. Udah sampai lembur-lemburan, nggak ngelihat waktu, nggak ngelihat jam gitu ya, saking susahnya nyari duit. Tetapi dengan perbuatan Harvey yang korupsi atau para koruptor luar sana lah, anggap para koruptor yang ada di luar sana semuanya ya, dengan gampang mengambil dan mencuri uang rakyat, sedangkan dia menikmati hal tersebut di atas penderitaan rakyat lain seperti itu. Jadi, makanya banyak yang bereaksi guys, karena ya korupsi ini suatu hal yang sangat sensitif dan sangat-sangat dibenci ya bagi masyarakat bawah seperti kita ini. Jadi uang sebanyak ini, 271 triliun ini hanya satu kasus. Ini dikuasai sama para bajingan-bajingan yang selama ini benar-benar menyusahkan rakyat. Masih banyak kasus-kasus yang lain. Saya yakin ada jutaan triliun yang dikuasai sama para bajingan-bajingan yang ada di negeri ini. Makanya Indonesia ini kalau mau dipimpin sama orang jujur dan tegas, banyak sekali yang menolak. Karena banyak sekali kroni-kroninya para koruptor. Mereka menyuruh demo. Menyuruh para buzzer-buzzer itu untuk memfitnah. Menyebar berita bohong. Ini para bajingan-bajingan ini yang harus dihukum mati. Yang lebih saya sayangkan, kenapa, ada apa dengan wakil rakyat? Kok sampai sekarang belum mengesahkan draft RUU perampasan harta para koruptor? Juga para bapak penegak hukum ini harus benar-benar bertindak tegas, jangan tebang pilih. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, mewakili jutaan rakyat Indonesia, kalau negara ini pingin yaitu maju, pingin makmur, pingin rakyat sejahtera, sila kelima itu berbunyi juga dijalankan. Koruptor harus dihukum mati, juga asetnya harus diambil semua atau dimiskinkan. Itu harapan kami. Koruptor harus dihukum mati, pelakunya harus dimiskinkan, semua aset harus disita, semua yang terlibat harus diproses dan dihukumi, seperti itu. Itulah harapan bagi masyarakat Indonesia yang sudah benar-benar murka terhadap koruptor yang tadi disebut bajingan oleh Bapak ini. Karena memang sangat-sangat bajingan dan merusak moral bangsa ya guys ya. Ini benar-benar merugikan rakyat Indonesia, merugikan negara Indonesia. Bahkan nih guys ya, kalau kita kumpulkan semua koruptor-koruptor di luar sana yang mungkin sampai saat ini, baik yang sudah ketahuan, ketangkap maupun yang belum,
Mungkin bukan lagi jumlahnya itu 271 triliun, mungkin sudah jutaan triliun guys. Saking banyaknya. Makanya nih kita berharap ya DPR itu sesegera mungkin mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jadi biar nggak ada lagi yang berani dan benar-benar itu bersih Indonesia ini guys. Sesusah itu gitu loh. Itu harapan Indonesia karena memang ini sudah menjadi sampah masyarakat guys. Ini uang 271 triliun aja gambaran ya. Gambarannya itu satu truk gede loh tuh yang di belakang. Gambar di belakang ini tuh uang 271 triliun itu belum sebanyak itu guys. Mungkin udah nggak muat satu truk kali ya. Gimana yang belum ketahuan yang mungkin sudah sampai jutaan triliun guys. Daripada dimakan sendiri mending bagi-bagi ke masyarakat Indonesia biar lebih sejahtera. Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Udah begini aja belajar. Dari kemarin 10 tahun ngapain aja nggak belajar. Udah mau lulus masa baru mau belajar. Dikritik marah-marah. Aktivis dilaporin. Ngusir-ngusir. Apa lu mau ngusir gua lu? Cocok nempel tembok. Ya gitu, jadi seseorang netizen bereaksi marah ya atas statement dari Bapak yang tadi ya guys ya, karena masih belajar-belajar aja seperti itu. Ada juga nih dari bule ya, ada aksi bule menyindir dengan sebuah lagu guys. Ini memang pembelajaran buat kita semua. Udah begini aja belajar. Dari kemarin 10 tahun. Betul sekali, sudah saatnya kita buka perguruan tinggi ilmu korupsi internasional dan jadikan ilmu korupsi ini sebagai aset negara. Kita buka kampus sekolah tinggi korupsi internasional dari Sabang sampai Merauke agar seluruh rakyat dari seluruh penjuru dunia bisa datang ke Wakanda untuk belajar ilmu korupsi. Untuk semua yang masih belum bisa menuntaskan kasus korupsi di Indonesia, kepemimpinan dan semua yang berwenang ya di Indonesia ini yang masih sampai saat ini belum bisa menuntaskan, meniadakan korupsi gitu di Indonesia ini disindir keras oleh bule ini bahwa Indonesia inilah benar-benar yang banyak sekali korupsi, bahkan sudah bisa membuka universitas katanya. Mungkin orang luar bisa belajar ke Indonesia untuk bagaimana melakukan korupsi dan aman seperti itu ya. Ini merupakan sindiran keras ya untuk kepemimpinan yang seluruh yang berwenang lah di Indonesia. Saking amannya gitu loh, orang dengan gampangnya korupsi di sini dan sampai saat ini pun belum ada ketentuan hukum atau efek atau membuat orang itu jera gitu loh. Sehingga terjadi terus korupsi di Indonesia. Dan semoga dengan kasus ini segera ada kebijakan-kebijakan baru ya, pelaku-pelaku korupsi itu tidak berani lagi untuk korupsi dan benar-benar sesuatu yang ditakutkan seperti itu. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini yang masih belum tuntas? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.